Ya, selamat pagi. Kita langsung mulai aja ya. Untuk pertemuan hari ini pertemuan 6 ya. Materi kita itu hari ini adalah tentang ini fragmen ya. Jadi di Android itu ada komponen namanya fragmen ya. Nah, fungsinya buat apa? Jadi gini, fragmen itu lumayan sering dipakai ya. Jadi fragmen itu dia itu adalah sebuah komponen yang bisa dipakai untuk membungkus ya, membungkus sebuah apa istilahnya ya, antar muka beserta life cycle-nya ya jadi satu komponen gitu. Jadi kalau kemarin kan kita belajar Android itu kan kita bikin sebuah activity ya. Nah, di dalam activity itu ada tampilannya kan gitu. Terus kita bikin apa namanya? Kita bikin ada input buat masukin username, terus buat masukin password, terus ada event handling untuk button dan lain sebagainya. Ya, itu kita lakukan semuanya di dalam activity ya. Nah, seringkali ya ada satu kondisi di mana kalau activity itu menghandle semua itu, ya misalnya katakanlah antar mukanya kompleks, ya antar mukanya cukup rumit, kompleks gitu, activity-nya akan terlalu overload gitu. Nah, makanya antar muka itu di-handle sama fragmen, ya. Jadi fragmen itu kayak sebuah komponen yang untuk membungkus apa namanya antar mukanya aja gitu. Nah, jadi fragmen ini juga bisa istilahnya apa ya dipakai untuk menerapkan konsep ini ya apa MVC ya MVC atau MVVM ya perannya adalah sebagai view-nya ya gitu supaya nggak semua beban itu dihandle sama activity ya jadi bagi tugas ada si fragmen yang bertugas untuk menghandle view-nya aja gitu. Nah karena dia itu dibikin jadi sebuah modul ya jadi tampilannya dibikin jadi sebuah apa modul atau komponen jadi bisa dipakai ulang. Nah contohnya yang paling berguna itu adalah seperti ini. Misalnya nih, kalian pasti pernah nemu ya kondisi seperti ini di mana kalau misalnya kalian buka sebuah aplikasi, ya ini contohnya yang paling gampang adalah buka Gmail ya. Kalau kalian buka Gmail di tablet ya, tablet yang gede yang formatnya adalah horizontal atau landscape begini. Nah, buka Gmail di sana tuh dia akan dibagi jadi dua ini ya, dua bagian. Di sebelah kiri itu ada apa namanya list emailnya ya. Nah, di sebelah kanan adalah detail emailnya gitu. Jadi ada dibagi dua bagian gitu. Kalau buka Gmail, tapi kalau dibuka di smartphone biasa ya, ketika dibuka di smartphone biasa itu hanya salah satu aja. Jadi hanya muncul list email aja ya. Ketika list emailnya dibuka itu baru pindah ke detailnya ya gitu. Nah, itu juga pakai fragmen ya, supaya mudah ya. Jadi, ini kalau kalian mau bikin yang model seperti ini kan anu ya, aplikasinya kan hanya satu macam ya. APK-nya tuh satu gitu loh. Antara tablet sama apa smartphone itu aplikasinya tuh aplikasi yang sama, programnya tuh sama. Ya, kalau Android gitu. Beda dengan iPad ya. iPad sama iPhone itu aplikasinya beda, bikinnya sendiri-sendiri. Kalau Android ini bikinnya barengan ya. Maksudnya jadi satu gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah activity yang sama ya activity yang sama, ini juga activity yang sama, cuman tampilannya beda. Nah, itu karena peran dari fragmen. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini ada deskripsinya ya. Jadi ini adalah activity A, ya. Ketika aplikasi dibuka itu dia akan manggil activity A. Nah, di activity A itu dia bisa baca ya. Kalau format layarnya itu adalah landscape, maka kita tampilin dua fragmen ya. Fragmen A sama fragmen B ditampilkan sekaligus, ya. Gitu. Tapi kalau layarnya portrait ya alias smartphone biasa, ya activity A hanya akan nampilin fragmen A. Gitu. Nanti ketika ini dipencet salah satu item, dia akan manggil activity B ya. Gitu. Tapi untuk antar mukanya sendiri itu hanya ada dua macam ya, fragmen A sama B. Gitu. Kalau kalian nggak bikin pakai sistem fragmen kan berarti kalian harus bikin ada tiga macam ya. Ini tampilan yang pertama, ya isinya ada dua bagian. Ini tampilan yang kedua, ini tampilan yang ketiga, jadi ada tiga macam tampilan. Tapi kalau pakai fragmen itu hanya ada dua macam tampilan ya, yang isinya listnya doang sama isinya detailnya doang. Udah itu. Perkara mau dipakainya seperti apa ya urusan belakangan ya gitu. Jadi salah satu fungsinya itu adalah untuk ini ya nampilin apa namanya ketika landscape itu nampilin dua fragmen, ketika portrait hanya satu saja ya, salah satu doang. Oke, gitu.
Nah, jadi hari ini untuk prakteknya intinya kita mengimplementasikan fragmen ya. Terus kita bikin seperti ini. Jadi kalau layar HP kita posisinya landscape itu kita tampilin ada dua bagian ya. Tapi kalau portrait hanya satu saja ya, antara ini atau ini gitu. Nah, untuk bikin fragmen itu sebenarnya caranya lumayan gampang ya. Cuman tinggal bikin aja kelas ya yang mengextend fragmen gitu. Nah, kalau kemarin waktu kita bikin activity itu kan metode yang harus di-override namanya kan onCreate ya. Tapi kalau di fragment itu yang dibikin adalah onCreate view ya, ada tambahan view-nya di sini. Karena dia kembaliannya berupa view ya. Ini. Jadi dia harus mengembalikan tipe data view ya. Gitu. Nah, mungkin langsung saya demokan aja ya. Ini pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 fragmen ya, grup A. Oke. Nah, sudah ya. Oke. Nah, jadi untuk bikin fragmen itu caranya lumayan mudah ya. Jadi kalian tinggal klik kanan aja di sini, terus new Kotlin class ya. Misalnya kita mau bikin fragmen pertama ya. Saya kasih nama fragmen eh, 1 gitu ya. Oh, fragmennya di belakang ya. Jadi satu fragmen gitu ya. Atau first aja deh, pakai bahasa Inggris aja ya. Kalau pakai bahasa Indonesia aneh ya, satu fragmen itu ya. Kalau first fragment itu kan bahasa Inggris kan ininya di depan ya, keterangannya ya. First fragment. Nah, kayak gini. Ya. Oke. Nah, dia mengextend kelas fragment seperti ini. Ya, gitu. Nah, di sini dia harus mengoverride ya metode namanya onCreateView ya. Nah, ini. Nah, onCreateView sendiri itu parameternya ada 3 ya, ada 3 ya. Pertama adalah layout inflator, yang kedua view group, yang ketiga bundle. Bundle ini sama kayak kalau activity ya. Ini ada bundle juga. Ya, itu untuk menyimpan state ya. Nah, terus dia harus mengembalikan ya tipenya adalah berupa view. Nah, di sini first fragment kalau kita pakai fragment itu kita bisa bikin view dari nol ya. Kalau kalian mau bisa ya. Tanpa harus bikin dari XML ya. Nggak harus bikin dari sini ya. Bikin di sini pun bisa. Kalian bisa bikin class view gitu ya. eh, ini konteksnya konteks nah, ini. Terus nanti misalnya view-nya mau ditambah apa? Add view. Sebentar. Add view. Sebentar. Kok nggak ada view? Oh, karena ini belum anu ya, belum di set apa namanya layoutnya ya. Ya set layoutnya. Mode layoutnya kan harus didefinisikan dulu ya. Apa namanya layoutnya pakai constraint layout atau linear dan lain sebagainya ya. Terus kita di sini bisa tambahin button ya dan macam-macam gitu. Jadi kita bikin bikin tampilan seperti ini tuh pakai programming tuh bisa sebetulnya ya. Jadi dibikin dari nol seperti ini caranya ya. Pakai view ya. Sebenarnya view group sih bukan view. Ini salah ya. View group nanti baru terakhir di convert ke view gitu. Nah, tapi kalau mau bikin dari file yang sudah ada juga bisa. Jadi kalau kalian punya file XML, ya mau ditaruh di fragment juga bisa. Jadi fragment itu ngasih dua opsi, ya bisa pakai XML, bisa juga pakai ini apa namanya programming, ya gitu. Yang jelas nanti kembalian akhirnya harus view. Kalau kita pakai activity kan kita nggak punya opsi ya, kita mau nggak mau harus bikinnya pakai ini, pakai XML gitu. Kekurangannya apa sih kalau pakai XML? Ya layoutnya statis gitu. Apa namanya? Bisa nggak kita kalau pakai XML nih, ini kan ada tulisannya Hello World di sini ya.
Tahu-tahu kita mau tambahin tulisan hello world-nya ada 3 ya, di atas ada 1, di bawah ada 1 gitu. Di tengah-tengah program itu. Katakanlah misalnya kalau yang login itu user biasa, hello world-nya 1, tapi kalau yang login itu admin, kita tambahin di atas ada hello world, di bawah ada hello world gitu. Di file yang sama gitu. Nah, nggak bisa ya kalau pakai ini ya. Kalau pakai XML. Kecuali kita bikin ada XML-nya 2 macam, XML untuk user biasa sama XML untuk admin. Jadi kalau yang login itu admin, ya ini yang di load adalah activity main admin gitu misalnya ya. Tapi kalau yang login user, nah itu yang user admin tadi ya. Kalau yang user biasa ya ini activity main doang ya. Gitu. Jadi dibikin ada beberapa versi file. Tapi kalau pakai ini, karena ini pakai programming, jadi tinggal ada if else di sini. Kalau if admin, maka tambahin tulisan hello world tambahan misalnya kayak gitu. Nah itu bisa. Ya karena kan secara programming ya. Jadi suka-suka kita mau ngaturnya seperti apa bisa dilakukan di sini. Gitu. Oke, itu cara bikin fragmen kan simpel ya seperti ini. Override, fun, on grid view. Nah, terus tinggal balikin ininya ya. Kalau kalian bikin view tadi seperti yang saya contohin di sini ya, bikin view seperti ini ya di sini tinggal di return v gitu aja ya. Kayak gini selesai. Nah, cuman kalau sekarang kalau kita misalnya punya layout, nah terus gimana? Nah, ini saya bikin layoutnya dulu ya untuk fragmen ya. Fragment first ya namanya. Fragment first. Ininya pakai constraint aja nggak apa-apa. Ini saya cuma masuk saya kasih button aja ya. Button oh sama sama tulisan deh. Ini saya naikin dikit. Pakai constraint. Bentar. Nah, oke gini ini agak tengah. Text view-nya mungkin ini buttonnya saya kasih tulisan apa ya? Nah, ini buttonnya pura-puranya ini untuk menuju ke fragmen 2 gitu ya nanti ya. Ini kan fragmen 1, fragmen first. Itu untuk menuju ke fragmen 2. Jadi ke 2 second gitu aja ya. Button second. Judulnya begitu. Nah, untuk yang text view-nya ini si tulisannya ini fragmen first fragment ya. Saya agak gedein aja lah ukurannya misalnya 36 SP gitu. Oke, ya. Seperti itu. Jadi ini ada fragmen 1 tulisannya ini first fragment. Nah, nanti kalau ini dipencet ini menuju ke fragmen 2 ya, ceritanya gitu. Nah, ini kan saya sudah punya XML-nya ya dari fragment first ya. Nah, terus di sini cara balikinnya gimana kalau misalnya kita ambil dari XML untuk layout-nya. Itu yang jelas ini kan harus balikin layout. Layout-nya mau pakai yang mana gitu loh. Itu fungsi dari onGrid view itu. Dia mempertanyakan layout-nya kita mau pakai yang mana. Nah, kalau kita mau ini ya, kalau yang di modul ini cara kalau mau bikin secara programming ya, bikin view secara programming gitu ya, seperti ini. Kemudian kalau mau sebentar ini kok ada ini implementation fragment. Kok tadi saya nggak nambahin ya? Tapi kayaknya nggak error. Iya. Nanti aja kalau error baru kita tambahin ya untuk ininya. Ini kalau pakai fragment content review ya, kan kita belum pakai gitu. Ini waktu masang di apa namanya XML-nya yang untuk activity ya. Nanti aja kalau error baru kita tambahin. Barangkali sekarang udah di-include-kan kan bisa juga ya. Oke. Loh, bentar. Loh, kok udah.
Kayaknya saya ada yang kurang ini. Oh, enggak. Di sini, Ding. Ya, ya, ini. Jadi kalau kita punya apa namanya XML itu cara balikinnya yang seperti ini. Justru saya taruh di bagian paling pertama ini ya. Gini, pakai inflator. Jadi di sini kan ada apa namanya? Ada yang namanya layout inflator. Layout inflator itu fungsinya adalah untuk mengconvert ya XML ya layout XML berubah menjadi layout objek ya supaya bisa kita otak-atik di sini ya di Kotlin-nya gitu. Itu pakai namanya layout inflator ya supaya XML layout XML itu berubah jadi objek view ya tipenya view. Itu pakai layout inflator. Nah, jadi di bagian return ini kita ganti ya nggak pakai yang bawaannya ini. Ini kan cuma manggil super class-nya doang ya. Kita ganti kita pakai yang namanya layout inflator ya. Jadi kita panggil inflator ya, ada metode namanya inflate ya. Lalu kita pilih layoutnya ya. Layoutnya apa, kontainernya apa, rootnya apa gitu. Nah, layoutnya kita bisa panggil ini ya, dari file layout tadi namanya fragment first ya gitu. Terus yang kedua adalah kontainernya. Nah, kontainernya udah jadi ada di sini ya, parameternya ada di sini ya. Itu kontainer itu tergantung activity yang manggil dari fragmennya ini ya. Jadi kalau fragmen ini nanti dipanggil oleh main activity ya, dipanggil oleh main activity, maka kontainernya ini adalah kontainer dari main activity yaitu activity main. Gitu. Itu adalah kontainernya ya. Jadi kita taruh sini. Jadi kontainer ini fleksibel ya. Gitu. Oke. Ini yang ketiga ternyata sekarang nggak usah ya. Kalau dulu ini harus ada, ini adalah ini, apakah fragmennya ini akan dijadikan root atau enggak ya. Nah, biasanya sih defaultnya false ya, gitu. Karena dia bukan rootnya gitu. Nah, ini step yang pertama ya. Jadi first fragment itu pasti akan mengembalikan tampilan ini gitu. Nah, sekarang tampilan ini mau dipasang di mana? Nah, mau dipasang di activity main ini bisa ya, bisa. Jadi kita di bagian activity main ya, di sini kita set fragmennya ada di sini ya, gitu. Nah, ini kita itu bisa nambahin ya. Sebentar, ini defaultnya itu adalah untuk anu ya, apa namanya? Layout portrait ya. Berarti kita tampilin satu fragmen di sini ya, gitu. Nah, ini baru ya, untuk nampilin fragmen itu kita bisa pakai fragmen ini ya, fragmen container view ya. Terus kita sebutin kelas fragmennya di sini ya. Nah, ini sudah kebaca ya, fragmen container view ya. Terus saya set match parent aja karena ini kan layout portrait ya, jadi dia hanya akan nampilin satu fragmen aja. Jadi saya set semuanya match parent aja. Sorry. Terus name-nya ya. Nah, name-nya ini kita sebutin fragmennya. Ini karena kita cuma punya satu ya udah ini aja first fragment. Terus apa lagi? Oh, ID-nya ya. ID-nya jangan lupa. ID-nya ini first fragment. Atau fragment first gitu ya. Saya singkat FRG. Fragment first. Oke, ini kalau dilihat di sini kayaknya nggak ada previewnya ya. Karena kan fragmennya ini kan dipasangnya kan secara programming ya. Jadi di sini di bagian desain ini ya nggak akan kelihatan tampilannya seperti apa ya, nggak bisa langsung dicobain gitu. Oke, nah terus di main activity sih nggak ada yang harus diubah ya. Di sini ya gini doang ya gitu. Oke, saya coba jalanin dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai sini sambil nunggu saya ngeran. Sebentar, ini saya pakai pairing lagi. Masih gampang ya, sepele ini. Wireless debugging, wireless
Oh, bentar. Di HP saya yang buat testing ini nggak ada ternyata fiturnya. Nah, HP saya yang lama itu saya pakai emang buat testing doang, tapi ternyata menunya nggak ada karena ini ternyata butuh Android 11 ya. Ini Android 11. Jadi kayaknya OS-nya udah nggak update karena ya HP jadul ya. Sudah saya pakai HP saya yang biasanya aja. Oke, sudah connect. Ya, saya nyalakan visor. Ini sambil saya run ya. Buat lihat tampilannya ya, karena kan di sini nggak bisa dites nih. Eh, di activity main di desainnya kan kosong. Mau nggak mau yang ngetesnya harus di run ya. Tuh, oke ini sudah connect. Masih install. Pak. Ya, mana? Berarti untuk di manifestnya harus dirubah juga ya, supaya tampilan utamanya pindah ke first fragment, berarti di manifestnya dirubah juga ya? Tampilan pertama, oh enggak. Itu kan Nggak usah. karena kan sebenarnya activity-nya Hmm. masih ya main activity ini. Oke. Ah, jadi di manifest tetap tetap aja kita pakainya adalah ini main activity kan. Nah ini yang tampilan pertama kan ini main activity gitu. Fragment itu kan cuman kita ngubah alur alur arsitektur programnya ya. Yang awalnya kita dari Oke, Pak. activity kita langsung tampilin kontennya. Nah sekarang activity itu dia nampilin konten, tapi kontennya tuh isinya adalah fragmen di sini ya. Di sini tuh isinya adalah fragmen. Ya, nah fragmennya tuh baru ada isinya di sini, nah kayak gitu. Jadi dua langkah gitu loh, gitu. Ya, Pak. Saya coba Sip. jalanin. Bentar. Tapi Ini kayak kertasnya saya. kenapa? Ya, saya kan nggak bisa dibuka, Pak, ininya, Oh, aplikasinya. sama Ada punya yang saya salah juga mungkin. juga error. Bentar, bentar. Saya cek dulu. Nge-crash ya. Sebentar. Nah, ini apa ini? Apa sih ini? Constraint layout ya, illegal view and fragment with fragment. Oh, bentar, bentar. Ini constraint layout. Jangan-jangan nggak bisa pakai constraint layout. Saya ganti dulu. Kok dia nyebut itu constraint layout? Saya pakai ini aja deh, linear layout aja kalau gitu. Linear layout yang orientasinya vertikal ya. Oke. Cuman tampilannya jadi jelek ya. Saya tambahin margin top dulu ya. Oh, ini constraint-nya dihapus semua, Bud. Saya hapus. Saya hapus. Saya kasih margin top-nya di sini. Margin top 200 dp misalnya. Oke, agak di tengah kan. Terus layout gravity center. Oke, ini juga sama. Layout gravity center. Oke, ini mungkin saya naikin 300. Nah, di tengah juga. Tapi kok oh, sorry. Ini salah ya. Harusnya tulisannya duluan. Nah, ini berarti layout margin top-nya saya pindah. Oke, ini ya. Saya coba lagi. Loh, enggak juga.
view linear layout not associated with fragment. Loh, sebentar. Kok error? Biasanya nggak apa-apa. Kita cari ini dulu. Tanya Stack Overflow. Nah, oh ini ya. Ya, 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 ya. Defaultnya jangan-jangan ini dikasihnya true ya. Ya sudah, berarti harus ditulis ininya. Ya, sesuai dengan yang di modul tadi. Nah, yang ini. Tadi kan saya nggak tulis ya. Ini atas turutnya kan saya nggak kasih di sini ya. Karena saya kira defaultnya tuh false ya. Kalau dulu sih wajib ditulis gitu, harus ada. Nah, dikasihnya false karena dia bukan rootnya gitu. Ternyata kayaknya defaultnya malah Langsung bisa, dikasih. Pak. Udah bisa sekarang. Begitu diganti false, langsung dia bisa buka sih, Pak. Oh ya, ya, ya. Berarti benar Siap. ya. Berarti defaultnya true dia, bukan false. Tadi saya salah kira berarti. Ya udah saya balikin ke constraint aja. Berarti bukan masalah di constraint-nya ya. Ini constraint-nya nggak ada masalah. Saya balikin pakai constraint layout aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi tadi itu dia constraint layout-nya ini berusaha dibikin jadi root-nya. Padahal dia kan ada ininya ya. Sorry, ini dibikin jadi root. Padahal di sini sudah ada root-nya, ya constraint layout juga. Gitu. Nah, jadinya kacau. Root-nya ada dua jadinya. Ya, kecuali kalau di sini tuh nggak ada isinya ya, kosong. Nah, maka di sini dia bisa jadi root. Gitu. Nah, cuman jarang yang seperti itu ya. Biasanya ini di setnya false sih. Bukan root istilahnya fragmennya itu. Ya. Oke. Tahu saya kalau dulu harus ditulis ya. Ini harus ditulis. Kok tadi bisa tidak ditulis. Nah, saya kira defaultnya false. Ternyata malah true. Nah, di tempat saya juga sudah jalan ya. Nah, ini first fragment. Wah, waktunya mau habis 10 menit lagi. Oke, ini ya tampilannya sudah jadi ya. Nah, sekarang saya tambahin dikit dulu ya. Kalau misalnya kita mau nambahin event, misalnya tombolnya dipencet, terjadi sesuatu, caranya gimana? Nah, itu nambahnya sekarang bukan di main activity lagi. Jadi kita di main activity tuh code-nya tuh bersih gitu loh, clean. Nggak kayak kemarin kan isinya banyak gitu kan. Nah, ini isinya hanya sedikit. Jadi kalau kita mau nambahin event handling atau kita mau ambil inputan, itu semua dilakukan di fragment. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau ambil inputan, misalnya ketika bukan ambil inputan ya, ini kan kita punya tombol nih, tombol ini tadi ya, go to second-nya ini kalau dipencet itu terjadi sesuatu, misalnya caranya gimana? Nah, itu kita tambahinnya di sini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini jangan langsung di return. Kalau langsung di return, code-nya selesai. Nah, ini kita tampung dulu ke dalam view ya, ke dalam variable view. Saya kasih nama v. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kan di dalam view itu kan ada button ya. Saya bikin file button second gitu. Nah, itu didapat dari view ya. Terus ada find view by ID seperti biasa ya. Tipenya button, ID-nya tadi button second. Nah, seperti ini. Ini diimport dulu. Import. Nah, jadi kita ambil apa instansiasinya seperti kayak minggu lalu, cuman ditambahin v di sini. Artinya kita ambil dari view yang ada di sini. Ya, kita ambil button di situ, button second. Kita tampung di sini. Nah, terus di sini kita tinggal kasih listener misalnya ya. Jadi kalau buttonnya dipencet dia mau ngapain gitu. Misalnya kita tampilin toast aja ya kayak kemarin ya. Konteksnya kita bisa langsung tulis konteks begini ya. Ini diambil dari fungsi get context ya. Get context itu tergantung siapa yang manggil fragment. Kalau kita di activity kemarin kan kita konteksnya bisa langsung kita tulis this gitu ya. Nah, tapi kalau di sini nggak bisa. Ini kan bukan activity tapi dia kan fragment ya. Jadi kita pakainya ini aja konteks begini. Ini diambil dari fungsi get context. Lalu tulisannya yang mau ditampilin menuju second fragment ya. Terus lengthnya long ya, terus show.
Nah, kayak gini aja. Nah, terus di sini yang saya return adalah V-nya ini, ya. View-nya ini saya return kayak gini. Ya, jadi sebelum di return itu misalnya mau ditambahin event atau kita mau ambil inputan, ya, ya ditampung dulu ke dalam variabel, terus kita utak-atik di sini, terus baru dibalikin lagi view-nya. Nah, ini saya run ulang ya. Sekarang kalau dipencet, mestinya akan keluar tulisan menuju second fragment ya. Mana tadi? Nah, ini saya pencet. Nah, menuju second fragment keluar ya. Gitu. Jadi main activity-nya tetap bersih ya. Code-nya di sini tetap clean, isinya hanya set content view gitu. Nah, terus kalau activity isinya cuma gini doang, apa gunanya gitu. Nah, activity itu perannya nggak hanya menampilkan UI ya, nggak hanya untuk menampilkan layout. Nanti masih ada fungsi yang lain, kayak database itu kan dia harus dilakukan di main activity. Ya, jadi main activity sebaiknya dikasih tugas yang memang hanya bisa dilakukan oleh main activity doang. Jadi untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan antar muka, taruh di fragment aja, gini supaya lebih rapi ya, dan reusable kalau mau dipakai lagi bisa. Oke, mungkin kita pindah dulu ya, kita close, kita buka lagi supaya ini waktunya ke extend ya. Linknya pakai masih sama, tadi sudah saya sketch jadwalnya ya. Jadi ini saya stop dulu, terus silakan buka lagi ya, supaya nambah lagi 40 menit karena ini pakai akun personal saya ya, bukan akun yang dari kampus. Ya karena akun dari kampus kemarin ternyata di-ban lagi karena ketahuan dipakai rame-rame ya. Tidak boleh ternyata. Oke, saya stop dulu.